kami nih dari Senindo TV, terus sudah bicara dengan Pak Dion ya, Dion kita ini. Gimana kabar, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini memang karena lagi padat jadi suara mulai agak hilang sedikit. Jadi siang ini di PPHU ini Pusat Perfilman itu sebenarnya ada kegiatan apa? Di sini ada diskusi lah ya, diskusi triwulan pertama yang merupakan acara pertama juga diadakan oleh partai untuk membicarakan tentang eksistensi dari Badan Perfilman Indonesia dan juga organisasi perfilman dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Undang-Undang perfilman. Nah, selama ini bagaimana informasi melihat dunia perfilman? Jujur saya pribadi memang selama ini belum menjadi pelaku, tapi sebagai observan dari luar. Kalau dari hasil diskusi tadi saya melihat kalau misalnya eksistensinya ini memang Badan Perfilman Indonesia ini memang sudah ada, tapi hukum yang menyangganya itu masih sangat rapuh, apalagi untuk lingkup yang membahas tentang organisasi. Makanya itu jadi bahan topik. Kemudian yang Genis mewakili organisasi mana? Saat ini saya menjadi humas dari perwakilan Papindo. Papindo ya. Nah, terus apakah tadi menyampaikan juga aspirasi atau organisasi? Ya, ada beberapa hasil pemikiran yang sudah diutarakan, kurang lebihnya bagaimana kami melihat keadaan organisasi perfilman ini yang sebenarnya belum disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan bagaimana efeknya nanti pada para pelaku seni khususnya artis film. Kalau setelah melihat perspektif itu, ini bagaimana menilai dan bagaimana harapan Genis untuk organisasi? Sebenarnya untuk saya sendiri mengkhawatirkannya karena Badan Perfilman Indonesia ini memang sudah disebutkan dan tugas tupoksinya itu sudah disebutkan, tapi dianggap kurang lebar dalam menyentuh seluruh aspek yang seharusnya didukung dalam suatu undang-undang. Karena undang-undang itu kan dasar utama. Dan saya pribadi melalui kacamata hukum, karena saya memang dari bahan hukum, saya melihat kalau misalnya apabila kita bergabung para organisasi ini, mungkin kita bisa mengajukan satu rancangan di mana organisasi bisa diatur secara jelas agar nantinya bisa diadakan suatu organisasi profesi seperti PRADI dan Dokter Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada perlindungan hukum yang pasti untuk para pelaku artis perfilman di Indonesia. Tadi kita bicara kaitannya dengan kehadiran Genis di acara katakanlah diskusi tadi ya, firman dalam rangka memenuhi hari film nasional ya, tanggal 30 Maret. Nah kemudian Genis sendiri katanya tahu kegiatan sehari-hari apa sekarang? Nah, saat ini saya mahasiswi aktif masih di Universitas Indonesia jurusan hukum dan juga saya di Sekolah Internasional 2019-2020 dan saya juga ketua dari Yayasan Insan Mandiri Pertiwi yang bergerak di bidang pengembangan karakter wanita dan pendidikan. Selain itu saya juga humas dari organisasi Papindo itu sendiri dan juga pada saat ini saya mengelola kantor yang baru saya dirikan, yaitu kantor konsultan. Nah kaitannya tadi dengan yayasan ya, apa kegiatannya apa aja? Kalau karena saya dari Miskolo, itu kan suatu ajang kecantikan. Cuma yayasan ini ingin lebih menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi ikon di masyarakat dari sisi kecantikan, tapi kecantikan luar dan dalam. Jadi maksudnya adalah bagaimana saat perempuan bisa menjadi pribadi yang tangguh dan membantu serta memberikan efek yang memang besar dalam lingkup sosial. Nah yang pernah dilakukan apa saja? Artinya katakanlah mengadvokasi ya. Kemudian pada level apa aja sih yayasan ini kegiatan, misalnya ke masyarakat tertentu atau wanita yang profesional atau emang yang ya dedicated atau yang kurang juga dedicated atau yang seperti apa? Jadi sebenarnya fokusnya seperti ini. Saya bekerja sama dengan organisasi Miskolo Internasional dan juga dengan kementerian, biasanya Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat proyek. Jadi ada proyek internasional, ada proyek yang skala nasional juga, yang lokal. Fokusnya begini,
Jadi untuk para wanita yang sudah memang memiliki data pendidikan yang baik, lebih menjadi pelaksana dari program, bukan target dari program itu sendiri. Saat program ini dibuat, targetnya khususnya di anak-anak dan wanita. Bagaimana mereka yang di daerah pada saat ini proyek di sekitar Jakarta bagian utara, seperti anak-anak nelayan, anak-anak pemulung, pengupas kerang dan lain sebagainya, itu tuh bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan pengembangan karakter yang maksimal. Jadi targetnya memang anak-anak dan wanita. Jadi targetnya memang bukan hanya wanita yang berpendidikan, tapi yang sangat kurang. Tapi bagaimana posisi mereka dalam proyek ini. Nah, kemudian proyek itu bergerak di bidang apa? Misalnya apakah hanya memberikan satu akan advokasi atau ada tempat tertentu untuk diajarkan seperti apa teknisnya? Jadi ada terbagi ke dalam beberapa proyek ya. Yang proyek satu ini ada yang kami itu bertugas mengumpulkan dana, mencari donatur, investor, kami salurkan ke sekolah-sekolah yang memang fasilitasnya kurang. Jadi kami bantu pembangunan sekolah. Ada juga yang berfungsi untuk bagaimana mengembangkan kualitas dari pendidikan itu. Karena ada kan sekolah-sekolah yang didirikan, mereka memang yang penting ada sekolah. Nah di situ kita bantu pendidikan tim pengajarnya, gitu. Itu cuma yang pegang bagian pengembangan kualitas pendidikannya itu ibu saya. Memang sudah lama bergerak di bidang itu. Iya, memang di keluarga kami itu kalau untuk masalah sosial cukup ditekankan. Jadi memang kerjasama dan ada juga yang memang kami menyalurkan supply untuk alat sekolah. Jadi ada anak-anak yang tidak punya seragam, tidak punya tas, tidak punya baju, itu kami bantu salurkan. Jadi setiap aspek dalam upaya mereka menempuh pendidikan yang layak dan baik itu bisa terpenuhi. Oke, tadi kegiatan di yayasan. Nah, saya ingin tahu kegiatan Demis di dalam mengikuti apa tadi lomba ya, lomba kecantikan Polo ya. Miss Polo itu seperti apa kemudiannya? Apakah sama dengan Miss Universe atau Miss yang lain atau seperti apa? Miss Polo sendiri sebenarnya sangat baru ya. Ini tahun kedua pada saat saya mengikuti. Dan Indonesia merupakan tahun pertama kali mengikuti kompetisi. Alhamdulillah diberikan rezeki dimenangkan. Tapi fokus yang saya suka ini adalah visi utamanya bagaimana kita bisa membantu masyarakat dengan cara yang tepat sasaran tapi luas. Jadi mereka memang mirip ya namanya ajang kecantikan ya seperti Miss Universe, Miss World, ajang-ajang lainnya. Cuma kita non bikin kita aja karena menurut kami itu gak ada sangkut pautnya dengan visi utama dari pemenang yang nantinya akan dipilih. Jadi benar-benar yang difokuskan pada saat karantina adalah proyek apa yang sudah kalian lakukan, akan kalian lakukan dan sedang dilakukan. Jadi sudah seberapa banyak efeknya. Itulah yang kemudian apa Demis bekerja di yayasan itu. Dia satu katakanlah bukti itu bahwa melakukan kegiatan sosial. Nah kemudian pesertanya dari negara mana? Kan di Dubai ya? Di Dubai 2019 kemarin peserta rata-rata dari negara Afrika dan Amerika Selatan. Jadi Latina. Eropa juga lumayan. Asia selain Indonesia ada Filipina, ada Thailand, ada India. Tapi pada akhirnya hasilnya itu Ya. Kriteria pemenangnya itu Mungkin selain menurut apa selain perform gitu. karena kalau menurut mereka kan pada dasarnya semua peserta itu kan dari segi penampilan memang seharusnya sudah lolos gitu kan. Jadi yang mereka lihat adalah yaitu tadi proyeknya apa saja. Proyeknya sudah seberapa besar cakupan sosial yang sudah dibantu dan apakah ini memang berkelanjutan. Karena pada awalnya kan yayasan yang saya ketuai ini didirikan memang oleh kakak saya. Jadi ini memang lingkupnya masih di keluarga. Ada ibu, ada kakak. Benar. Nah, yayasan ini tadinya memang mengadakan juga pemilihan kecantikan tapi skala nasional. Jadi saya bekerja sama gimana bukan hanya pemilihan tapi memang diarahkan semaksimal mungkin. Dan saya memang sudah bilang kepada mereka terlepas saya mengikuti ajang ini tidak, saya memang sudah mengembangkan proyek-proyek ini jauh dari saya jauh SMP. Oh dari SMP ya? SMA.
kuliah Iya. dan memang ditargetkan untuk seterusnya jadi berkelanjutan. Kenapa biasanya kan korelasinya ya dengan kegiatan sehari-hari dengan pendidikan itu misalnya kalau untuk hukum atau relation atau bidang apa gitu ya. Nah itu kenapa ambil hukum gitu? Karena menurut saya tuh orang tuh bukan nggak bisa salah, tapi akan jauh lebih berhati-hati apabila mereka tahu hukum yang benar. Dan hukum itu benar-benar mencakup segala aspek kehidupan. Ada hukum kesehatan, hukum bisnis. Jadi menurut saya dengan masuk ke ranah hukum, saya bisa mengetahui kehidupan secara lebih luas, lebih mudah, dan juga sesuai dengan aturannya. Ini sendiri ambil jurusan apa? Hukum internasional. Apa yang menarik dari hukum internasional dengan kaitannya kerjasama kita Indonesia dengan negara lain? Karena kalau dari pandangan saya pribadi, saya itu kan ambil lebih penjelasannya lagi di hukum anak dan perempuan. Kaitannya dengan kegiatan tadi ya. Ya, saya kaitkan ini. Menurut saya hidup ini kan memang harus direncanakan dengan matang. Iya. Jadi jangan sampai kegiatan yang saya ikuti satu dan lainnya itu tidak punya kesinambungan. Tidak ada korelasinya ya. Ini kan ada keterikatannya lah. Gitu. Nah kemudian banyak lagi kegiatan tadi Gerbit diantaranya kan jadi model, ya kan. Kira-kira bagaimana itu mengatur waktu, menempatkan diri sebagai konsultan hukum, sebagai aktivis anak dan perempuan, sebagai model juga. Kemudian sekarang sibuk di Papindo. Papindo ya, fokus utamanya Papindo ya. Kalau saya sendiri sih saya berpikir mumpung saya masih muda, saya harus memaksimalkan waktu yang ada. Semua orang punya waktu 24 jam satu hari. Bagaimana caranya saya bisa memaksimalkan 24 jam itu tanpa terbuang sia-sia? Saya selalu berpikir oke, istirahat memang perlu. Tapi itu bagaimana kita mengatur tubuh kita untuk mendapatkan istirahat yang cukup dalam waktu yang minimum untuk saya. Jadi karena saya masih sekolah, kalau pagi saya masih kelas, kalau misalnya saya lagi nggak kelas, ada sela-sela, saya ngerjain tugas sudah selesai, baru saya kerjakan lah yang saya memang belum konsultan hukum, saya bantu mendirikan, tapi mendirikan bersama ayah saya hanya supervising. Karena ayah saya sudah punya lisensi kan. Nah beliau juga memang punya firma, cuma karena beliau bilang kan kamu ini banyak relasi dan banyak, saya sering bawa kerjaan ke papa dan dibilang ini udah buka konsultan hukum aja, tapi yang mengatur dia saya di manajemen. Ya, artinya kamu juga di ya tapi bagus lah secara bertahap kan artinya sekarang apa namanya itu berboncengan dulu ya. Nah kemudian tadi kegiatan di Papindo nih. Kegiatan di Papindo apa aja nih yang menjadi tugas kamu humas tuh apa aja sih di Papindo itu? Sejauh ini karena memang sangat baru banget untuk dulunya masih lebih koordinasi dan pengenalan Papindo lebih dalam. Dan nantinya memang kalau kata dari ketua umum Bapak Bagian ini akan menjadi juru bicara beliau dan membantu beliau pada saat koordinasi dengan pihak-pihak luar seperti datang ke kementerian, diskusi seperti ini, sebagainya. Kegiatan model ini sendiri bagaimana? Ada setting apa saja, kemudian ngatur waktu. Tapi selama pandemi ini masih ada? Masih ada ya? Ya. Apa kira-kira apa sih ini? Lebih ke photoshoot kan. Oh, photoshoot. Kalau fashion show itu kan jumlahnya besar, banyak orang. Tapi kalau photoshoot itu kan lebih terkontrol, kayak makeup artist 1, fotografer tim paling 3 atau 5. Jadi nggak lebih dari 10 orang. Biasanya untuk photoshoot untuk apa? Untuk ini endorse? Tergantung ya. Ada yang dilakukan ada yang biasanya majalah. Karena dari Miss Polo sendiri kan jadi Miss Polonya sering dipakai untuk masuk. Harus bawa itu ya. Miss Polonya harus tetap dibawa. Karena mereka punya korelasi kan ajang kecantikan dan modeling walaupun pekerjaannya beda. Sorry, Miss Polo itu saya sponsornya siapa sih sponsornya? Polo International Relief Foundation. Atlet polo. Oh, atlet polo. Iya. Makanya fokusnya edukasi dan olahraga. Ya. Oh, jadi atlet polo ya. Iya. Tapi ini sendiri kan bukan saya atletnya atlet selam. Oh, selam. Oh, diving malah. Iya, Ya. dulu renang terus selam. Tapi tingkat nasional pernah? Dulu sampai PON. Waduh, itu mewakili Sumatera Selatan. mewakili Sumatera Selatan. Palembang malah ya. Iya. Oh.
Pon terakhir di Palembang ikut tuh? Enggak, terakhir di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Pas di Palembang umurnya belum cukup. Oh, 2016 dapat juara berapa? Juara Tapi menarik juga ya, banyak kegiatan. Tapi hobi utamanya apa sih, hobi utama dari? jujur emang dari dulu berenang. Oh, Berenang, pantesan badannya- main air. Badannya tinggi Makanya ya? badannya agak-agak kekar. Sama modeling sih, memang karena suka banget fashion. Terus pas udah selesai di dunia atlet, mulai sibuk di kuliah, fokus utama ke belajar, yang kira-kira masih terpegang itu modeling. Jadi pindah ke modeling. Dan alhamdulillah badan mendukung gitu. Ya oke pemirsa, sekian dulu obrolan saya dengan Gendis. Yang banyak tadi kegiatannya, ada model, humas di Pavindo, Persatuan Film Indonesia, kemudian juga menjadi Miss Polo Internasional di Dubai pada tahun 2019 lalu. Ini kan obrolan kami, mudah-mudahan menarik. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.